Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bertemu saya di Pondok Bidara. Ini kita khusus membahas tentang e-book ya. Teman-teman pasti tahu ya, e-book itu sekarang kan sudah zaman elektronik. Jadi buku-buku itu sudah dalam bentuk PDF ya kan, sudah dalam bentuk ketikan apa itu Word ya, Doc ya. Itu macam-macam lah. Nah, sekarang ini saya akan memberikan ke teman-teman satu bentuk, bukan satu bentuk, beberapa bentuk buku yang ini lumayan cukup praktis dan ini bisa di copy paste. Buku ini berbentuk CHM, ini CHM yang bentuk begini teman-teman nih, yang ada tanda tanya kuning ya, atau yang bentuknya exe. Exe nanti tulisannya di sini ada application. Kalau CHM itu kan ada kompilasi HTML tuh kan, HTML help files tuh. Terus ada lagi selain CHM dan exe ini ya. Nah ini ada juga nih bentuknya nanti nih. Kalau ini bentuknya nih WinRAR ya atau doc nih. Ini yang bentuknya PDF, oke. Nah nanti yang saya maksud itu, bentuknya kayak gini nih, aplikasi juga nih. Ya, ini aplikasi exe itu. Ini juga sama exe nih, Subulus Salam. Terus nanti ada yang bentuknya itu tafsir Ibnu Katsir. Ini sudah terjemah teman-teman ya. Nah ini seperti ini juga exe juga nih, aplikasi juga. Ini semua tanpa dilakukan instalasi, jadi modelnya portable. Dan ini sudah terjemah. Oke teman-teman, kita akan bahas. Pertama nih saya akan buka yang ini nih. Ini masih dalam bentuk filenya itu Arab. Ini kitab Al-Kafi karangan, kalau nggak salah, Yakub Al-Kulaini. Ini ulama Syiah. Jadi ini kitabnya orang-orang Syiah. Ini kitab Al-Kafi. Ini ada 8 jilid ya. Al-Ula, Asani, Asalis, ini sampai Asamin. Ini jilid ke-8. Ini kitab Al-Kafi. Coba kita klik dulu ya, kitab Al-Kafi ini. Nah, itu jadi bentuknya kayak gini nih. Ini di sini bentuknya ini daftar isinya ya. Ketika kita klik begini, nanti di bawah tuh, bawah sini nih isinya nih tuh, ya kan. Al-Usul Minal Kafi juz awal. Nah, ini Sikotul Islam Abi Ja'far Muhammad bin Yaqub bin Ishaq Al-Kulaini. Nah, ini ulama Syiah ini. Jadi kitab ini lumayan tebal dan ada 8 jilid ini berdasarkan kompilasi ini ya. Banyak tuh. Ini judul-judulnya ya, apa namanya, bab-babnya ini. Ini babnya juga banyak tuh. Nanti di sini isi babnya. Gitu ya, teman-teman. Coba. Dan ini satu jilid ini berapa bab ini? Tuh, oke. Jadi ini misalkan bab ini ya kan, ini tentang hadisnya nih, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Cuman ini menurut ulama Syiah ini. Ada seperti itu. Ini ada 8 jilidnya. Kalau kita baik lagi ya, baik lagi ke yang awal, baik lagi ke sini aja nih. Atau ke home. Oke, jadi ini tuh, jadi seperti itu. Ini jilid 1, jilid 2, coba jilid 3 ya. Nah, jilid 3 juga sama. Nah, ini Furu Al-Kafi ini. Juz 3 atau jilid 3. Nah, ini kitab Toharoh menurut orang-orang Syiah seperti apa nih, ini di sini banyak. Kita kembali ke home. Nah, jadi ada 8 jilid, coba jilid 8 ya. Ar-Raudhah Minal Kafi juz 8. Nah, itu jadi kayak gitu tuh. Ini hadis-hadisnya juga sama, kayak gitu juga ya. Semua sudah dalam satu buku, tapi ini elektronik. Nah, ini coba saya mau buka dulu ya. Office, Microsoft Word. Untuk bisa di copy nggak ya? Saya akan coba nih teman-teman nih. Kita copy ya. Jadi kan kita kadang-kadang butuh nih untuk kutipan kutipan makolat, entah ayat atau hadis gitu kan. Itu maka kita butuh. Nah, ini saya karena ini settingan komputer ini menggunakan Word Arabik ya. Jadi saya di sini ada 2 bahasa nih. 3 malah, Indonesia, Arabik, Inggris. Ini language-nya. Ini kita bisa tambahkan language-nya di sini karena ini nanti kan pengetikannya bahasa Arab. Coba sekarang saya akan copy ya.
Saya copy nih, kita black dulu, kita black apa namanya? Kita block dulu. Setelah itu kita copy atau kita Ctrl C aja ya. Ctrl C. Ah, ini bisa nih copy juga bisa atau Ctrl C. Langsung kita coba di sini. Ctrl V. Tuh, langsung ya teman-teman ya. Ada di sini tuh, sesuai dengan yang dari kitab ini, kutipannya nih. Nah, tuh. Muskilaha tuh. Belakangan nih kata muskilaha, coba. Muskilaha. Sama kan ya? Kalau mau nanti dirapikan di kanan kiri bisa justify. Atau nanti warna diganti, ini kita pakai Microsoft Word. Nah, jadi kayak gini ya. Ini dari kitab Al-Kahfi Yakub Al-Kulaini. Kita balik lagi ke home-nya ya. Oke, jadi gitu. Ini yang pertama, kitab Al-Kahfi. Lalu yang kedua, teman-teman, ada lagi nih ya bentuknya CHM. Ini yang digital, Alkitab ini. Juga Alkitab ada. Nah, ini nanti ini coba ntar dulu. Ini belum ini ya. Ada oke. Ini jadi di sini nih. Kalau tadi kan dia di atas ya, daftar isi itu di atas atau bab-babnya, nanti isinya itu di bawah. Kalau yang Al-Kahfi, kalau ini dia lain lagi nih. Kalau CHM dia daftar isi buku e-booknya ini ada di kiri ya. Nah, nanti untuk isi nanti di kanan. Nah, kita klik misalkan ya Kejadian. Nah, ini di sini nih tuh kitab Kejadian. Ini terjemah baru ada bahasa Indonesia sehari-hari, terus ada bahasa Inggrisnya. Nah, jadi begitu tuh. Bab 11 pasal 11 ini kitab Kejadian atau Genesis. Bagaimana? Apakah bisa di copy? Bisa, gitu kan? Kita copy aja, misalkan yang bahasa Inggrisnya lah, kita copy ya. Oke, kita Ctrl C. Nah, ini kan tadi kan yang kutipan dari kitab Al-Kahfi ya, bahasa Arab. Saya ambil yang dari kiri ke kanan karena pengetikannya Latin biasa nih. Kita Ctrl V. Nah, itu langsung bisa kan, teman-teman tuh. Nah, jadi yang ini nih Al-Kahfi tadi bahasa Arab, saya ambil yang sini ya. Ininya nih apa? Pengetikan Arab dari kanan ke kiri. Kalau nih yang sekarang ini kiri ke kanan karena ini Latin. Nah, jadi gitu. Nah, terus tadi ini Alkitab ya. Ini lengkap teman-teman ya. Jadi kitabnya di sini ya kan, semua tuh dari mulai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab Wahyu. Ini kalau nggak salah ya, ini mengikuti Injil Alkitabnya Protestan, karena Protestan ini yang paling banyak. Kalau Katolik itu nanti ada kitab Makabe, kitab Tobit, ada kitab Baruch, itu sebelum masuk kitab Matius, Lukas, Yohanes. Itu nanti di sini ada penambahan. Itu namanya kitab Alkitab Deuterokanonika. Ini Alkitabnya nih Protestan ini. Nah, itu kayak gitu. Ini seperti ini tampilannya ya. Tuh. Jadi bisa di copy paste dan bisa jadikan referensi secara apa namanya elektronik gitu, secara e-book nih. Nah, ini Alkitab. Sekarang kita ke yang lain, e-book yang lain. Nah, ini ada Al-Lu'lu' Al-Marjan. Ini kitab hadis. Ya, kitab hadis. Ini sama seperti tadi CHM tuh. Kalau kita klik sini ya di kiri, nanti masuk ke tadi dulu. Ini agak-agak lama kita gerak nih. Tuh kayak gini tuh. Ini kitab tadi kan di sini ya kiri ya. Ini isinya nih tuh. Kitab iman. Apakah bisa di copy? Ya bisa. Saya copy nih bahasa Arabnya ya. Sampai mana ya? Ini sampai sini aja lah. Kita klik copy. Ini kitab iman ya. Kitab Sahih Bukhari. Nah, kita ambil yang bagian kanan kiri. Kita copy paste, kita paste Ctrl V. Nah, itu langsung bisa tuh. Nah, cuman ini misalkan tulisan Arabnya ini banget nih apa? Kecil, kita gedein aja. Standar tuh 18. Kalau saya biasanya pakainya itu tradisional Arabic kalau untuk pengetikan Arab. Tuh, agak bagus ya. Hadis Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh. Jadi kayak gitu. Nah, ini seperti ini nih. Ini juga yang kanan, yang tengah ini nih dia terjemahnya.
Jadi praktis nih ya teman-teman ya. Jadi kalau mau di copy juga bisa, ini terjemahnya ya misalkan. Kita udah sampai sini tadi yang copy yang Arabnya. Sekarang terjemahnya kita ambil yang dari kiri ke kanan, Ctrl V. Nah, itu jadi kayak gitu tuh. Oh, tebel misalkan, di ini tipisin saja lah. Tuh, bisa. Tuh. Ya, jadi kayak gitu tuh, teman-teman tuh. Praktis ya, ebook itu ya. Ada kitab Lulu Al-Marjan. Lulu Al-Marjan tuh kalau nggak salah dia gabungan kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ini tampilannya seperti ini. Lulu wal Marjan. Kitab-kitab hadis ini. Hadis-hadis hukum. Nah, terus kita cari lagi ebook yang bentuknya ini kitab Al-Muwatta. Ini kitab hadis tertua nih dari Imam perawi hadis yaitu Imam Malik radhiyallahu an. Kitab Al-Muwatta itu kitab hadis pertama ya sebelum Sahih Bukhari. Ada lagi Tirmizi, Nasai, Abu Daud, ya kan ada lagi kitab Sunan Ibnu Majah itu sebelum ada Sahih Bukhari. Dan paling tertua tuh kitab Al-Muwatta, teman-teman. Ini belum buka ya. Lalu lagi buka nih. Kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Belum ngebuka. Oh, kok lama ya? Ini ngebuka nih. Maaf teman-teman ya. Ini itu jadi kayak gini nih bentuknya tuh. Sama, jadi dia itu ada di kiri ya kan isinya ini, daftar isinya nanti di sebelah sini. Misalkan kitab tentang buruan lah. Kitab hewan buruan, hewan yang dilatih. Nah, itu jadi kayak gini tuh. Ini semua bisa di copy juga. Kan semuanya kita copy. Masukin ke Word misalkan, masukin aja udah di paste, Ctrl V. Tuh, langsung ya. Enak ya. Jadi kalau nanti kita mau ngisi pengajian ya kan, ngisi kajian-kajian, ini tinggal cari aja dari kitab Imam Malik Al-Muwatta ya kan, tinggal di copy aja begini nih ya. Itu kitab Al-Muwatta. Tadi apa nih yang terakhir nih? Oh, 2 kali tadi ya. Sudah, ini kitab Al-Muwatta. Misalkan Al-Quran, kita mau cari Al-Quran deh. Al-Quran, kita cari sini aja nih ada Al-Quran. Dia bentuknya teks sama terjemah. Tuh. Sama ya, sebelah kiri nanti ini isinya daftar suratnya, nanti di kiri di kanan itu isi suratnya. Tuh kayak gitu tuh. Ayat 1 2 3 tes Al-Qur'an, nanti terjemahnya di sini. Nah, tinggal copy aja mana mau teksnya dulu atau terjemahnya dulu. Nah, bisa. Tuh Al-Qur'an. Terus ada lagi nih kitab Silsilah Shahihah, ini karya Al-Albani nih, Imam Albani nih. Ini juga sama bentuknya. Tunggu. Ini ada 250 hadis ya. Ini lagi proses dulu nih tampilannya. Jadi ini emang kitab CHM atau XC ini semuanya sangat praktis kita gunakan dan bisa kita copy paste, teman-teman. Ini agak lama ya geraknya ya. Coba yang ini udah. Ada kayak gini tuh tampilannya. Ini cover bukunya nih. Ini penulisnya nih Muhammad Rasyidin Albani ya. Ini webnya nih yang men-share ini ya. alquransunnah.com, nggak tahu nih masih ada apa enggak. Kan kita klik di sini pendidikan anak tuh. Nah, tuh hari sini nanti dikomentarin tuh oleh Al-Albani itu seperti apa. Jadi seperti itu Sahih As-Sahihah. Terus ada lagi nih Biharul Anwar. Biharul Anwar tuh dia sama pengarangnya dari orang-orang Syiah juga sebagaimana Al-Kafi, cuman ini sampai 110 jilid. Ada 2 versi ya, ada yang 100 jilid. Ini 104 jilid ya kan, ada yang 110 jilid. Misalkan jilid ke-22 lah, kita klik. Nah, ini kayak gini tampilannya tuh. Ini langsung satu isi juz 22 atau jilid 22 isinya semua di sini nih. Semua nih banyak banget teman-teman nih. Jadi kayak gitu tuh tampilannya. Mau di home, kembali lagi home biasa.
kayak awal. Oh, nggak bisa ya ini ya. Ini nggak terlalu bagus nih. Nah, itu jadi seperti itu tampilannya ini dari kitab Biharul Anwar. Nah, terus ada lagi mana lagi ya? Kita mau buka-buka Bulughul Maram. Bulughul Maram pasti teman-teman tahu ya, kitab Bulughul Maram itu penulisnya Imam Ibn Hajar Asqalani. Nah, ini sudah dibikin dalam bentuk CHM ini oleh siapa nih ya? Dari pesantren dari Persis ini, Madrasah Sanaya Persis Tasikmalaya. Nah, ini sama sebelah kanan, sebelah kiri ini nanti daftar isi, ini isinya di sini. Hadis keberapa nih? Hadis ke 146. Ada juga tuh. Kita copy misalkan, ya kan? Kita copy deh. Sampai sini kita Ctrl C, kita masukin ke Word. Tuh, langsung masuk ya, teman-teman ya. Semua tuh. Dari sini sampai ke bawah. Ini yang apa nih? Yang Bulughul Maram. Ini Bulughul Maram, tuh. Gampang kan? Tinggal copy aja. Nah, ini kitab Bulughul Maram. Nah, terus setelah itu ada lagi kitab ini Al-Wa'i ini. Ini majalah Al-Wa'i ini. Ini kalau nggak salah ini bundelnya dari edisi 63, Al-Wa'i 63 sampai iya, Al-Wa'i edisi berapa saya lupa nih. Edisi 25 sampai 63. Nah, ini isinya ya tulisan-tulisan aja nih. Klik sini misalkan tuh. Terus ada lagi fokus misalkan. Nah, ini semua tuh isinya tuh tentang ya hasil analisa politik ya ini ya. Misalkan siasat dakwah Al-Wa'i FC 26 tuh. Ini semua tuh sudah dalam bentuk bisa di copy ya, bisa di ini ya kan, di blok nanti di Ctrl C atau di copy nanti di paste di Word bisa ya. Terus apa lagi ya teman-teman ya, aduh banyak ini sebenarnya. Coba hadis web ya, saya pengen tahu ini hadis web nih isinya apa. Ini kayak satu paket teman-teman nih. Oh iya, hadis web satu paket ini. Nah, ini nih ada Al-Quran dan terjemah. Al-Quran dan terjemah seperti tadi sebelum-sebelumnya, Al-Quran dan terjemahnya. Lalu ada Bulughul Maram di sini, gabungan ini ternyata nih. Bulughul Maram. Ah, ini cuman ininya doang nih, apa? Hanya terjemahnya aja. Terus ada lagi Syarah Arba'in Nawawi, ringkasan syarahnya ada nggak nih? Nah, ini ada, cuman teksnya doang nih banyaknya ya, teksnya nggak ada Arabnya. Ringkasan Sahih Bukhari ada nggak ya? Nah, ini teks semua nih, kagak ada Arabnya nih, tapi lumayan juga. Terus 1100 hadis terpilih, nah, teks juga nih, nggak ada Arabnya. Nah, sejarah beberapa ahli hadis, nah, itu kan. Nah, ini lumayan juga nih buat mempelajari sejarah ya kan, para perawi hadis ini, bapak ahli-ahli hadis. Oke, ini jadi seperti ini bentuknya ya teman-teman ya. Ini hadis web namanya nih. Nah, terus kumpulan Basul Masail ini teman-teman NU ini banyak ini. Ah, tuh kumpulan-kumpulan Basul, ini pembahasan permasalahan umat ini. Lembaga Basul Masail ini yang punya NU nih. Nah, tuh ini ada pertanyaan jawaban. Ini lumayan juga nih, bisa buat referensi tanya jawab. Misalkan ada pertanyaan yang serupa seperti ini bisa diambil dari sini. Ini nanti di sini nih ada tafsir Ibnu Katsir, rujukannya ya Fathul Bari tuh. Banyak ini, lumayan. Jadi ini pertanyaan jawabannya berdasarkan referensi kitab-kitab yang ada di pesantren. Nah, terus ada juga nih kumpulan buku Yusuf Qardawi ini. Saya Yusuf Qardawi. Ini dari Pak Denono @yahoo.com. Ini nggak tahu apakah masih ada websitenya. Ini buku-buku dia nih. Buku-buku beliau ini, Syekh Yusuf Qardawi, ini semua banyak nih di sini. Misalkan kita klik ya, hal dan Islam. Kayak apa isinya? Oh, ini itu. Ya kan? Ini
daftar isi. Nah, bab pertama tuh segini tuh teman-teman tuh, kan lumayan ya. Ini kumpulan buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kita ke mana ya, daftar isi lagi lah. Nah, jadi seperti itu tuh. Ini kumpulan buku dari semua buku Qaradawi, ini semua ada di sini. Terus apalagi kumpulan hadis qudsi. Hadis qudsi itu termasuk hadis yang diriwayatkan secara ahad. Ini Ahmad Sunarto ini penulis yang ini penterjemah juga nih. Terkenal juga dia, buku-bukunya banyak ini di lapak-lapak buku. Coba kita lihat dulu ya. Hadis qudsi. Ini lanjut ke sini. Coba tuh. Ini isinya nih ya. Kita klik. Tuh. Ini teks hadisnya ini bentuknya gambar atau image. Ini nggak bisa di copy ya, sayang aja nih. Tapi terjemahnya ada, bisa di copy. Teks Arabnya nggak bisa di copy teman-teman, karena ini bentuknya nih image dia. Terus ada lagi teman-teman yang bentuknya itu lebih fantastik lagi, lebih gimana ya? Kalau ini kan coba Nailul Autor. Ini kitab yang berbahasa Arab teman-teman nih. Ini bahasa Arab, Nailul Autor Imam Asy-Syaukani ini. Ini bahasa Arab semua, nggak ada terjemahnya ini. Coba, ini lagi proses ya, agak lama nih, maaf ya. Ini lagi baca sebelah kiri ini nih, buat daftar isinya nih. Mungkin agak keberatan nih. Tuh dia tuh. Ini jadi kayak gini ya. Klik. Tuh jadi bentuk kayak gitu tuh. Ini hadis pertama, hadis kedua, tuh kan. Nanti kalau untuk men-scroll di sini adanya nih. Hadis ketiga, hadis keempat, gitu kan. Berikut syarahnya itu penjelasan oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi ini Nailul Autor. Nah, terus ada lagi mana ya? Bulughul Maram sudah tadi ya. Ini kitab hadis ya. Kitab Sunan Abu Daud. Sama semua CHM. Tuh, ini ada 3 jilid. Kan ini nanti di sini tiap-tiap jilid ada ininya nih. Daftar isinya tuh. Kalau klik, tuh ada di situ. Tuh lihat tuh. Enak, udah ada terjemahan juga teman-teman yang ini. Terus ada lagi nanti ini nih, kitab tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Ini dari satu ayat nanti berikut terjemah dan tafsirnya. Ini keluaran mana ya? kampungsunnah.org. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Ini di sini nih, sebelah kiri sama ya. Cuman dia bentuknya nih bukan CHM, ini exe nih. Ini surat Al-Fatihah misalkan, kita klik. Tunggu. Di ini dulu ya. Dia lagi proses ini. Ini jadi semua surat teman-teman, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat, 30 juz itu ada di dalam satu satu file satu software tafsir Ibnu Katsir ini. Ini maaf nih, ini karena dianggap sebagai virus nih ya. Kita ignore saja nih. Sayangnya memang nih bentuknya dianggap virus dia. Ini coba. Makanya saya nonaktifkan ini. Apa namanya nih? Antivirusnya. Coba. Ini surat An-Nisa misalkan. An-Nisa ayat 2 sampai 4. Ini yang sebelah kiri ya. Sebelah kanannya tuh lihat tuh. Ini sebelah kanan tuh. Ini ayatnya, ini terjemahnya. Nanti di bawah tafsirnya ini. Tuh tafsirnya nih. Yang warna hitam nih tafsirnya. Panjang teman-teman. Per ayat ini tafsirnya. Ini tafsirnya semua nih. Ini per ayat, ini tafsirnya. Semua ini lumayan panjang banget. Ini karena ini dibaca sebagai virus, saya sedang mengusahakan ini saya ambil per ayat ya.
misalkan satu klik ini ya, ini per ayat Anisa 2 sampai 4. Ini nanti ini Anisa 2 sampai 4 ini saya buat satu file, per file itu di Word. Jadi saya sedang bikin proyeknya nih. Karena ini dianggap sebagai virus ya, sayang banget ini. Cuman kan ini kita butuh nih yang kayak gini-gini ya. Karena ini bisa di copy paste juga nih teman-teman nih. Tuh. Karena ini kalau nggak bisa di copy paste kan nggak enak juga gitu. Kalau bisa di copy paste kan di copy paste itu lumayan. Ini bisa dijadikan referensi yang untuk kajian tafsir. Kalau sebelumnya kajian-kajian hadis atau Al-Quran tuh bisa. Ini tafsirnya nih. Nah, ini jadi kitab tafsir Al-Quran Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir, bentuknya exe ini. Ya, jadi gitu. Ini saya sekarang lagi bikin per filenya ini, per ayat per file, supaya nanti teman-teman tinggal pilih ayat berapa, tafsirnya udah dalam satu file itu. Karena sayang nih dianggap sebagai virus ini. Terus yang mana ya? Subulus Salam. Kita buka ya. Subulus Salam itu kitab tafsir, bukan tafsir, syarah ya, syarah dari kitab Bulughul Maram. Kita klik ya. Subulus Salam Imam As-Sun'ani ini. Tuh, ini tampilan ininya nih, kitabnya nih. Kitab syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram, atau namanya kitab Subulus Salam. Nah, tuh kayak gitu tuh. Sama dari Kampung Sunnah juga terbitannya. Nah, ini nih di sebelah kiri ini kitab, nama-nama kitabnya ya, atau daftar isi kitabnya. Kitab haji kita klik ya. Nanti di sini ada subbabnya nih, keutamaan haji. Nanti di per hadis dia ya, karena kan kitab Bulughul Maram bukan per hadis ya, ada hadis-hadisnya nih per hadis nomor 600 nih, sama juga nih. Aduh, maaf nih, kita ignore aja karena dianggap dianggap virus ini. Nanti juga ini akan saya ini juga nih, kayaknya nih harus saya buat file Word-nya, saya kumpulin dalam per hadis gitu ya, karena lumayan nih, lumayan penting ini. Tunggu, ini lama nih teman-teman nih, belum ya, kita tunggu aja. Yes ya kan. Oke, muncul nggak ya? Biasanya di sini muncul nih, harusnya muncul. Muncul nih. Nih teman-teman nih, jadi ini hadisnya ya, nomor 655 ya kan. Ini hadis dari Bulughul Maram ya kan. Nah, terus nanti Subulus Salam itu penjelasannya. Ini ada tulisan nih, Subulus Salam ya kan, penjelasan hadisnya, penjelasan kalimatnya. Ini ditulis nih sini nih penjelasannya. Nanti ada tafsir hadisnya apa maksudnya. Tuh, coba 660 kita lihat. Ini lumayan agak lama nih. Jadi kayak gini nih, ini hadisnya, hadis 660 ya kan. Nanti di sini nih Subulus Salamnya, penjelasannya. Terus ada tafsir hadisnya juga tuh. Lumayan kan teman-teman ya. Jadi kayak gitu tuh. Ini namanya kitab Subulus Salam dalam bentuk file exe. Nah, jadi gitu teman-teman. Alhamdulillah ini saya sudah kita tutup aja ya. Ini jadi seperti ini, bentuk-bentuk bentuk-bentuk e-book yang berbentuk CHM, exe ya kan, bisa di copy paste, dan hasil copy pastenya bisa kita tempatkan di Word. Jadi kayak gini tuh, dari beberapa tadi yang saya udah tunjukin ya. Nah, jadi gitu. Yang ini adalah saya kasih tahu lagi, ini yang saya hasil download nih, dapat nih kitab tafsir Ibnu Katsir ini terjemah juz 30, bukan 30 juz ya, juz 30 khusus ini, juz amma. Ini sudah lengkap ini terjemahan ini. Jadi ayatnya di kiri sama biasa. Dasar suratnya ini dari surat An-Naba sampai surat An-Nas kan ya. Surat An-Naba, surat coba kita lihat nih, surat Al-Falaq. Tuh udah tuh, ini kayak gini tuh. Ini yang merah ini ayatnya
Ini yang bawah nanti ini ininya nih, terjemah berikut tafsirnya. Ini khusus tafsir juz 30 atau juz amma dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini sudah terjemah juga, teman-teman. Oke. Jadi alhamdulillah nih sudah saya kasih tahu teman-teman beberapa bentuk ebook ya, CHM, XC. Biasa kita nemukan PDF ya. Ini CHM, XC, ada yang bentuknya yang lain lagi seperti kitab Al-Kafi tadi itu. Jadi seperti itu. Banyaknya sih saya nemunya CHM. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Ini tentang pentingnya kita punya referensi saat ini yang bentuknya digital yang bisa di copy paste ya. Itu banyak bentuknya di antara CHM dan XC. Nah, kalau CHM nanti kalau teman-teman misalkan ketika teman-teman download ternyata kok nggak bisa dibuka gitu kan. Misalkan ketika kita klik begini nih ya kan, Al-Quran kita klik begini kok agak keluar gitu kan tampilannya, atau nggak mau ngebuka gitu kan. Nah ini kan kalau ini ngebuka gitu kan, ini ngebuka. Kalau misalkan klik dia ada kotak dialog tengah-tengah gitu kan, nggak bisa dibuka atau gimana gitu. Nah nanti problem itu jangan langsung teman-teman anggap virus lalu teman-teman hapus gitu. Bisa aja nanti di sini nih kita klik kanan, filenya tadi yang nggak bisa dibuka itu kita klik kanan, properties. Nah nanti di sini nih di bagian general itu kan nanti di sini nih selain ada event, di sini nanti ada namanya unblock ya. Ada tombol unblock ini karena ini udah saya klik unblock, nah jadi ini menghilang. Di sini ada tulisan tombol unblock. Setelah kita klik tombol unblock, kita apply, kita oke, nanti nah kita buka lagi, nanti dia bisa kebuka lagi. Biasanya emang penyakit CHM itu biasanya begitu, karena di blok dia dianggap virus. Tapi ketika sudah kita download, kita unblock, nanti dibuka bisa kebuka lagi. Tampilannya normal. Nah, jadi itu aja teman-teman. Sekian, ini agak lama ya, lumayan. Jadi ya kenapa agak lama ya? Karena ini semua nih lumayan dibutuhkan untuk kita isi-isi kajian. Nah, itu ada dari Alkitab Al-Kafinya orang Syiah ya kan, Biharul Anwar juga punya orang Syiah, terus Alkitab itu punya teman-teman orang-orang Nasrani gitu kan. Itu sengaja saya tampilkan juga karena mereka juga memproduksi juga ebook dalam bentuk CHM atau XC. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.